Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Sehat Tai Chi Medication in Motions mengundang dan alhamdulillah sudah hadir Prof. Nugroho Abikusno yang mungkin nanti saya sedikit perkenalkan Prof. Nugroho ini latar belakangnya. Namun sebelumnya ini terima kasih juga Pak Yusuf sudah hadir yang nanti akan menyampaikan pengantar pembuka. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir terima kasih. Ini saya lihat hadir para senior berkenan nanti untuk urun rembuk di dalam diskusi mengenai topik yang sangat menarik ini, yaitu berkaitan dengan decade of aging. Saya kira sesuai dengan latar belakang Prof. Nugroho yang memang berkecimpung di dalam dunia kesehatan masyarakat, nutrisi, dan juga hal yang berkaitan dengan kesehatan secara umum. Nanti kalau kita lihat di dalam profil Prof. Nugroho ini sehari-hari adalah dosen dan peneliti ya di Universitas Trisakti di Fakultas Kedokteran. Dan memang sebelumnya Prof. Nugroho adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Sakti dan kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Hawaii di Manoa ya, baik MSc maupun program doktoralnya. Nah, program doktoralnya sendiri adalah di bidang Public Health Medicine di School of Public Health University of Hawaii at Manoa. Nah, namun selain pendidikan formal di Manoa, Prof. Nugroho juga adalah pemegang atau penerima ya beasiswa untuk atau dari East West Center dan mendapatkan mengalami banyak pendidikan dari ujung dunia satu ke ujung dunia yang lain. Kalau saya catat di sini tuh karena Prof. Nugroho kebetulan juga lahir di Washington DC. Jadi mungkin pendidikan awalnya juga di Amerika, nanti kalau kita lihat pendidikan lanjutannya itu dari New York ke New Delhi, dari Rotterdam ke Inggris ya, di satu kota di Eropa nih ya. Terus kemudian juga di University Malaya ya di Malaysia, dan juga banyak aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan asosiasi ya yang berkaitan dengan public health, nutritional, di sini disebutkan nutritional epidemiology ya, terutama ini juga salah satu yang bidang yang ditekuninya. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang mungkin saya tidak atau kurang menyebutkan tentang latar belakang Prof. Nugroho ini nanti mungkin bisa ditambahkan. Ini mohon maaf Prof, informasinya saya sedikit potong ini, tapi saya yakin nih banyak hal yang harus saya sampaikan sebenarnya tentang aktivitas-aktivitas di bidang public health yang dilakukan secara aktif oleh Prof. Nugroho. Nah, tanpa menyita banyak waktu lagi, kami mempersilahkan terlebih dahulu Prof. Ke Pak Yusuf untuk menyampaikan kata pembuka ya di webinar ini. Pak Yusuf adalah inisiator dari webinar kita ini dan juga merupakan pelatih ya, guru kita ini di Tai Chi yang biasa kita lakukan setiap hari. Jadi kita ada komunitas namanya Komunitas Sehat Tai Chi Medication in Motions, dan Pak Yusuf merupakan salah satu inisiator. Meskipun mungkin kita juga mengenal figur Pak Yusuf itu sebagai juga pegiat ya di dalam penulisan buku mengenai Pancasila, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan kepemimpinan, manajemen, dan topik-topik yang berkaitan dengan kearifan lokal. Pak Yusuf, terima kasih. Kami persilakan.
Oke, baik Pak Am. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu konteks acara Pak Profesor Nugroho ini. Saya kenal dengan beliau. Saya akan sedikit ada slide sedikit, gitu. Slide-nya sedikit. Saya mau keluarin slide kecil. Silakan Pak Yusuf. Acara ini sebenarnya sudah berlangsung sampai 1 tahun ya, dari tahun 21 ini. Ketika COVID sedang ganas-ganasnya tuh. Nah, tiap hari Minggu, 2 minggu sekali, dulu tiap minggu, tapi kita juga ingin rubah menjadi 2 minggu sekali karena terlalu ketat itu, gitu. Nah, acara ini semula menampilkan beberapa pakar dari berbagai bidang, ya toh. Nah, biasanya mereka sampaikan satu persatu, tapi setelah itu ternyata dampaknya berbeda kalau digabungkan. Kita mempunyai pakar yaitu Profesor Riset Dr. Istiqlal Amin, ya, dan juga, lalu ditemukan dengan Profesor Maggie, ditemukan dengan Antonius Suwanto, Profesor Teguh ahli neurologi, ya. Tapi dampaknya kok kelihatannya berbeda. Kalau sendiri-sendiri itu kok nggak optimal, ya. Lalu kita ketemu mau coba satukan itu, yaitu antara ahli angkasa yang memperhatikan ilmu soil, gitu, tanah, dan lalu ahli mikrobiologi Antonius Suwanto, dan lalu dampaknya menjadi menggelembung gitu. Dan lalu kita kembangkan hari ini, minta dengan sekali lagi Profesor Nugroho. Nah, itu Profesor bahwa antara langit sama bumi itu terjadi distorsi. Mereka jalan sendiri dan manusia itu jalan sendiri. Nah, itulah yang dibuka pintu gerbangnya ini oleh Profesor Istiqlal, dan lalu kita akan melihat dari sudut manusianya hari ini oleh Profesor Nugroho ini, yang saya kenal cukup lama karena ikut menulis pada buku saya yang terdahulu, itu lama sekali, tapi wah, ini mesti dikontak lagi nih ahli ini, gitu. Nah, setelah ini kita kedepannya akan mengeluarkan ini menjadi suatu e-book, sudah ada di percetakan sekarang, mungkin akhir Januari terbit. Nah, e-book ini nanti akan terus bergulir untuk mempersiapkan Indonesia pada 2045 itu minimal kita sudah jalan di depan dulu, mengumpulkan wisdom lokal yang bernilai universal itu. Karena menjadi semakin penting, gitu. Ketika 1492 itu Columbus ke Amerika dan lalu berkembang mendirikan negara dengan kebebasan dan segala macam itu, Declaration of Independence. Tapi di dalam masyarakat Amerika itu sudah ada penduduk dari pribumi di situ sudah melihat bahwa alam semesta ini seperti web itu. Ketika you memperlakukan pada satu web, dia akan kena juga, gitu. Dan sekarang itu menjadi kenyataan bahwa sains dan teknologi alone atau pikiran logika segala macam dengan logika itu tidak akhirnya membutuhkan wisdom itu. Nah, bahan-bahan ini akan kita kumpulkan terus dalam suatu, alhamdulillah muncul e-book ini sehingga bisa diperbanyak asal tidak membuat layoutnya berbeda. Itu hari ini dicetak, besok menambah lagi juga bisa, gitu. Untuk memperbaiki layout yang lalu, jalannya terus ke depan seperti orang menulis kaligrafi itu, dia harus terus, jangan ikut standar, karena ikut standar dihapus lagi seperti cat minyak, itu nggak akan menghasilkan orang yang di bawah
tidak pernah sampai ideal. Tapi kalau itu kepanjangan atau kependekan tapi dilanjutkan terus dengan keluar dari hati, maka itu akan menjadi masterpiece, punya state of the art gitu ya. Nah, itulah kira-kira, dan kami harap juga nanti yang lain juga ikut dalam gerakan ini. Dan saya rasa itu aja, saya mau memberi itu sedikit pengantar, karena selanjutnya ya yang yang punya ilmu ini adalah, kalau di bidang kesehatan adalah Profesor Nugroho ini. Silakan Prof. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Tadi seperti sudah disampaikan Pak Yusuf sebagai di dalam pengantarnya. Jadi kita akan langsung memasuki ke sesi inti dari webinar ini yang akan dibawakan oleh Prof. Nugroho Abikusno. Silakan Prof. Nugroho untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Judulnya saya beri judul adalah Healthy Aging. Itu menuju Indonesia emas ya. Menuju apa Indonesia emas? Itu adalah suatu negara yang multikultural berdasarkan Pancasila. Itu yang tujuan utamanya. Nah, di sini tadi saya barusan menerangkan ya mengenai global warming ya, yang sejak tahun saya kira saya di WHO itu waktu itu terlibatnya itu sudah mulai 2007 lah mengenai itu ya. Jadi itu mengenai global warming dan juga climate change ya. Jadi di sini pada dasarnya itu ada fenomena di mana terjadi peningkatan suhu ya, baik di bumi maupun di laut ya. Dan ini berakibatkan perubahan dari cuaca ya. Jadi kalau misalnya di Rusia yang selalu dingin pada waktunya itu tiba-tiba menjadi begitu panas gitu ya. Sehingga temperaturnya di atas 40 derajat ya. Sehingga banyak terjadi kematian dan juga sebaliknya kalau misalnya di tempat yang tadinya tidak mengalami musim dingin menjadi panas ya, dan itu kejadian juga kematian, dan biasanya yang kena itu adalah para lansia ya, yang menderita dan kemudian yang meninggal ya, banyak pada waktu itu. Nah, ini oleh karena terutama di situ barangkali yang tadi saya sudah terangkan ya mengenai Ring of Fire ya, barangkali ini adalah pengulangan saja. Nah, tadi juga saya mengatakan bahwa di sini untuk kebencanaan itu beberapa ya. Yang pertama adalah yang dibuat oleh manusia itu sendiri, misalnya konflik. Kemudian juga secara alami ya berupa gempa bumi, tsunami, banjir, longsor ya, semua hal-hal seperti itu. Juga namanya yang sekarang kita lihat ini juga hujan hujan yang deras sekali dengan angin yang kencang sekali ya. Dan itu juga berpengaruh dari berbagai fenomena di sekitarnya ya. Jadi bukan bahwa fenomena itu berasal hanya dari Indonesia, tapi kadang-kadang kiriman. Misalnya seperti sekarang di Filipina itu kan terjadi. Nah, dengan terjadinya di Filipina kita juga mengalami gitu, walaupun tidak separah di Filipina itu. Kemudian tadi juga saya mengatakan zoonotic infections ya, itu dari mulai saya ikutin semua lah itu. Saya tulis mengenai avian influenza lah, SARS, MERS, dan sekarang yang kita kenal sebagai COVID-19, di mana di sini varian terakhir yang sebetulnya pada waktu itu kita menunggu ya gelombang ketiga, ternyata kita bisa tetap ya dengan ketat ya, sehingga kita tidak mengalami, padahal di Eropa itu sudah mulai gelombang keempat bahkan ya. Jadi karena masyarakatnya itu terlalu demokratis dan tidak mau ini, jadi keakuannya mereka itu devil may care lah ya, iya kan, begitu kan, jadi nggak ada rasa kegotong royongan ya yang saya rasakan di masyarakat itu ya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi itu atau meniru ya cara-cara seperti demikian. Tapi di samping Delta tadi, saya katakan di situ ada yang English version, Indian version yang bikin heboh waktu itu, kemudian Brazilian, dan ini South African. Padahal di South Africa sebetulnya COVID-19 itu relatif aman-aman saja gitu ya, nggak terjadi outbreak yang begitu seperti terjadi di Cina maupun di Eropa ataupun di Amerika atau bahkan di Asia Tenggara ini. Nah,
seperti tadi saya katakan, kita ini menuju finish line dari SDGs ya. Nah, itu saya sudah katakan bahwa no one is left behind ya, termasuk lansia. Kemudian ini saya tentukan ini sebetulnya programnya apa sih ya, pengentasan kemiskinan, kemudian prevention and control ya, dari beberapa 3 besar ini permasalahan, yaitu TB, malaria, dan HIV/AIDS. Nah, sekarang kita menuju ke final split ini ada 2 ya yang ditawarkan oleh PBB, yaitu healthy aging melalui WHO tentunya, kemudian juga healthy environment. Nah, healthy aging ini berdasarkan siklus kehidupan. Nanti akan saya terangkan yang dimaksud di situ. Nah, ini adalah healthy environment ya, dengan kita jadi harus hidup dengan kebencanaan. Jadi dulu kan kita sering kaget ya kalau tiap bangun pagi-pagi, oh ada ini apa geda, ada tsunami, ada di Aceh lah, ada di Maluku. Yang paling sering itulah ya, kalau nggak di Aceh, di sana di Maluku, dan di sana perairan-perairan itu ya. Kemudian di situ juga ini yang kita bangun ya, resiliensi ya. Jadi sekarang saya juga mengikuti penelitian bersama BKKBN mengenai ini ketahanan keluarga itu ya. Jadi kita juga meneliti bagaimana dampak COVID-19 itu terhadap ketahanan keluarga. Itu juga menjadi isu ya, strategis sebetulnya. Kemudian di situ ya kita kembangkan ya sumber-sumber energi yang ramah lingkungan ya, kendaraan demikian juga. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah tadi barusan adalah mengenai household level ini yang sebenarnya kuncinya, karena itu ada jutaan gitu ya, jutaan households ya. Kalau mereka itu semua ya, apalagi seperti kita extended family, kita yang dituakan itu sudah minta supaya generasi di bawahnya itu melakukan hal ini. Wah, ini luar biasa nanti efeknya gitu terhadap pelestarian lingkungan kita gitu ya. Kemudian di sini juga dengan sendirinya akan berkembang suatu recycling industry gitu. Bahkan ya seperti di Eropa, kalau nggak salah di Skandinavia itu ada mall-mall yang hanya menjual ya barang-barang yang hasil recycling gitu. Ya, barang-barang yang selevel inilah, selevel Plaza Senayan atau apa, tapi ininya asalnya dari bahan-bahan recycling. Itu luar biasa lah gitu ya. Jadi barangkali kita juga perlu juga memikirkan hal-hal yang seperti itulah gitu ya. Kemudian juga di situ kita lihat mengenai emisi karbon, saya kira itu juga sudah itu ya untuk mengendalikan ini ya, kualitas dari udara maupun air ya. Karena saya berikan contoh ya, di mana waktu itu Burundi ya, itu ada mereka itu the land of 12 lakes ya. Jadi negara yang terdiri dari 12 kali gitu ya. Itu saya jadi mengingat Jakarta aja seperti itu ya, begitu. Nah, jadi karena mereka itu ini ya tidak memperhatikan ya mengenai recycling itu, bahkan recycling itu pun juga bisa jadi di air gitu, sehingga si populasi yang ikan itu kan ditangkap dan dijual gitu ya dengan harga tinggi, tapi konsekuensinya kali-kali itu tuh justru yang berkembang itu adalah bekicot gitu ya. Udah gitu bekicotnya beracun lah. Jadi kadang-kadang anak-anak ya, jadi yang biasa berenang-berenang gitu ya di kali itu airnya mereka keracunan, jadi karena ketempelan sama bekicot dan sebagainya. Jadi disitulah ada contoh bahwa sebetulnya kita itu kalau memperhatikan lingkungan kita itu kita harus memperhatikan siklus yang alamiah itu harus kita pertahankan. Saya kira ada korelasinya juga kalau kita perhatikan mengenai Pancasila kita ini. Kalau kita nggak selalu kita gulirkan ini semua, nanti lama-lama itu hilang gitu. Jadi jangankan hilang, anak-anak sekarang aja dibilang The Beatles aja mereka nggak tahu itu Beatles apa gitu ya.
Dikiranya binatang gitu, padahal kan itu kan pop band yang terkenal kan waktu itu dengan Ghost Plus dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya mereka juga akan hilang gitu ya, tanpa kesan gitu ya. Ya, kemudian disitulah artinya mengenai ini yang juga saya kira pemerintah Jokowi juga sudah begitu serius ya menanam kembali ya pohon-pohon itu juga itu akan positif lah untuk carbon emission-nya. Nah, sekarang kita fokus ya. Mudah-mudahan masih ada waktu ya Pak. Masih Prof. Okay. Iya. Jadi ini agak leluasa sekarang. Dipersilakan Prof. Oke. Jadi ini healthy aging mungkin saya lebih ini ya. Ini karena saya satu sisi dari mata uang sudah saya ini ya berikan. Kemudian ini adalah untuk manusianya ya, terutama tentunya populasi lanjut usia. Sebetulnya menurut saya ya, populasi lanjut usia itu harusnya dimulai dari usia 50 tahun ya. Karena kalau kita lihat di COVID saja, itu kalau sudah 50 tahun, ya 50, 54 tahun gitu ya, atau 55 tahun ke atas, ya masa pensiun, itu juga sudah mulai rentan ya terhadap COVID ini ya. Jadi itu yang disebut sebagai young old ya, itu kelompok young old itu, sampai kira-kira usianya 70 tahunan ya, 75 tahun lah gitu. Baru namanya old gitu, atau lansia yang sebenarnya yang benar-benar lansia itu adalah 75 tahun ke atas gitu ya. Nah itu sayangnya dengan sistem pensiun yang sekarang ini, maka orang sebetulnya pada usia yang tadinya adalah produktif ya, artinya dia sudah mencapai puncaknya itu kok tiba-tiba harus dipensiun gitu. Kan kita bisa melihat ya banyak jenderal-jenderal ya yang hebat-hebat itu kok tiba-tiba dia karena usia dia dipensiunkan gitu ya. Terus belum tentu jenderal yang menggantikannya kan juga sebaik yang kita lihat. Tetapi ya memang nanti jalurnya ke arah politik ya tentunya. Oke. Jadi di situ kita harus punya paradigma bahwa penduduk lansia itu bukan suatu kalau saya bilang is an asset ya, dan not a liability. Nah ini selamanya itu kita selalu terbalik gitu ya, masyarakat itu selalu menganggap bahwa orang tua itu adalah liability gitu, daripada aset. Padahal sebetulnya konsep healthy aging itu mengatakan bahwa dia harus aset gitu. Karena itu adalah sesuai dengan cita-cita 2004 ya, waktu ada Aging Summit yang kedua di Madrid, itu juga menempatkan lansia itu pada posisi di mana dia berkontribusi positif pada pembangunan tiap negara gitu. Nah, dari situ kita lihat, pertumbuhannya akan pesat ya. Bahkan di usia yang 85 plus ya, itu di Indonesia itu pertumbuhannya 400% loh. Itu luar biasa sebenarnya. Tanpa kita ini ya. Jadi kalau kita lihat eyang-eyang kita ya di itu ya, itu yang itu 85 sih masih belum seberapa gitu ya. Karena kadang-kadang juga di atas 100 juga sudah mulai ya. Kelompok itu ya, usia itu semakin bertambah gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa terjadilah yang dinamakan longevity atau keumur panjangan. Tapi kita harus isi longevity itu dengan kualitas gitu ya. Kalau tidak nanti dia akan menjadi liability yang tadinya punya potensial tapi karena tidak diprogramkan dengan baik ya, itu menjadi ini. Dan oleh karena itu kemarin juga saya bilang, kapan nih ya Indonesia Emas itu kita bisa bikin suatu Faculty of Gerontological Studies gitu. Karena itu ada 4 divisi yang strategis, yaitu yang tentu kesehatan, yang kedua sosial, dan yang ketiga yang penting juga buat para lansia adalah teknologi ya. Zero technology ya, teknologi yang dibangun ya, dan industri itu berkembang untuk memenuhi kebutuhan dari para lansia kita gitu, terlepas dari usianya gitu ya. Jadi itu sebenarnya harus dikembangkan sejak sekarang gitu. Arti paling sedikit di dalam fakultas teknik teknologi kita itu sudah mulai, si mahasiswa kita mulai mengembangkan gitu produk-produk itu gitu ya. Saya kira itu luar biasa lah kalau itu bisa, dan kalau itu bisa berhasil dan bisa dipasarkan ke internasional, itu hasil karya-karya mahasiswa-mahasiswa anak-anak muda kita itu, mereka bisa jadi milioner semua tuh, kalau memang nggak ada saingannya sampai sekarang, dan memperhatikan juga tidak gitu.
Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu ya yang namanya geriatric industry itu saya kira, dan itu sudah diramalkan ya oleh Aging Asia, bahwa di hub kita Asia Pasifik itu akan adalah salah satu industri yang akan dikembangkan di masa depan itu ya. Jadi barangkali itu perlu bagi mereka yang katakanlah ya di bidang bisnis atau apa yang mempunyai investasi itu juga memikirkan ke situ. Jangan, karena kita sedang masuk ke dalam suatu new lifestyle ya, new age lifestyle. Jadi hal-hal yang dulu semakin, saya membayangkan ini aja deh, dari mulai kita pakai kaset ya kan, sampai kita ke CD, sekarang kita pakai apa, YouTube ya, kan itu kan luar biasa kan ya. Jadi semua itu yang CD, tadinya CD udah, wah ini hebat nih, ternyata ada lagi YouTube lagi, wah hal-hal semacam itu ya kan. Jadi akhirnya menjadi, kalau menurut saya sih itu industri collectibles ya, industri nostalgia lah gitu ya istilahnya. Itu biasanya kalau orang-orang yang berduit ya, banyak duit, kemudian dia nostalgia pada usianya yang masih muda, dia membeli itu semua, walaupun harganya bisa selangit tentunya, karena makin lama makin langka itu barangnya. Kemudian di situ saya ingin menekankan bahwa di samping terjadi perkembangan tadi, ada feminisasi ya. Jadi proporsi dari lansia yang perempuan itu luar biasa banyaknya ya. Ya, jadi itu yang memperlihatkan bahwa sebetulnya laki-laki lansia itu banyak dicari kalau dia single ya, itu oleh lansia perempuan, karena lansia perempuan banyak gitu. Ya itu. Belum lagi dapat saingan sama yang lebih muda lagi ya, yang bangsanya yang masih 20 tahunan juga terkesan juga sama lansia yang udah itu ya, apa, pria yang lebih matur ya misalnya gitu. Nah, itu hal-hal semacam itu. Dan sebetulnya yang menjadi isu strategis di dalam konteks ini, agar healthy aging ini bisa berhasil, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai ageism. Jadi tadi tuh stereotipi, ya, yang tadi liability bukan aset. Kemudian adanya inequity, ini terutama bagi lansia perempuan. Dan abuse ya, atau kekerasan dan terutama terjadi di lingkungan keluarga ya, baik disengaja maupun tidak disengaja ya, terutama pada lansia perempuan. Nah, di samping itu saya ingin tekankan bahwa kelompok lansia itu sangat heterogen ya. Jadi seseorang itu yang sama-sama usia 60, ada yang penampilannya sudah 80, ada penampilannya yang masih seperti 40 gitu. Nah, inilah yang disebut beberapa kategori di dalam aging, ada chronological, ada biological, ada physical, atau saya sering sebut sebagai fitness, ya, kebugaran ya. Sebagai lansia juga ada mempunyai kebugaran, dan mungkin kebugaran ini bisa melalui tai chi menurut saya ya, secara rutin ya, sehingga kita bisa lebih bugar lah gitu ya. Dan ada satu lagi yaitu yang berhubungan dengan kognitif, saya kira Bu Yati ya lebih tahu mengenai itu, karena adanya social isolation ya, merasa di dalam lingkungan rumahnya itu tersendiri lah gitu ya. Jadi, nah itu juga menyebabkan cognitive aging gitu ya. Jadi maksudnya di situ lah nantinya adalah tempat di mana kita bicara mengenai depresi ya, kemudian ada ya kognitif ya, yang kemudian ada suatu demensia dan seterusnya. Nah, di samping itu juga kita pada saat ini ada baby boomers yang baru masuk ya, sudah masuk lansia itu yang namanya young old itu sebetulnya alangkah sayangnya mereka berpotensi di dalam karirnya mencapai puncak, tetapi ya itulah, jadi akhirnya seolah-olah seperti layangan yang putus aja gitu. Padahal tuh layangan kalau dia talinya kuat itu bisa lebih menjulang sampai ke mana-mana. Dan saya juga ya, saya heran ya kalau di luar negeri, dimanapun ya saya lihat, itu justru lansia-lansia itu pegang posisi kunci ya. Cuman di Indonesia aja gitu ya, seolah-olah kalau sudah mencapai umur itu mereka hilang gitu dari peredaran, nggak tahu kemana gitu ya. Nah itu yang sebetulnya juga menjadi pemicu maka terjadi infirmary itu. Jadi orang makin lama karena di rumah aja nggak ada apa-apa dan segala macam ya, cuma nonton TV, kemudian melihara burung, akhirnya
Jadi ya udah lost in that at that world ya, that their own world itu, ketersendirian, kemudian ya itu lagi. Saya kira itu yang menjadi isunya. Nah, kemudian dari pemerintah saya lihat itu juga kita menyambut ya peraturan presiden nomor 88 di tahun ini saja September. Di situ yang disebut sebagai strategi nasional ya. Dan ini sebetulnya beriringan dengan strategi nasional disabilitas ya. Ini sebagai sisi dari satu mata uang sebetulnya. Dan ini justru tepat ya dicanangkan ini dalam rangka Decade of Healthy Aging ini. Dan di dalam Stranas ini itu ada beberapa pilarnya yang akan jadi fokus pemerintah, yaitu pertama mengenai jaminan sosial, kemudian di situ fokus pada kualitas hidup ya dari lansianya, kemudian menciptakan suatu lingkungan yang mendukung para lansia, kemudian institusionalisasi itu kelembagaan ya, jadi representasinya di dalam kegiatan kepemerintahan maupun kepolitikan itu juga akan lebih nyata, kemudian juga akan melindungi dari hak-hak yang tadi saya katakan ada terhadap ageism, inequity, maupun juga terhadap abuse. Nah, di sini barangkali ini adalah mungkin masih ada waktu ya Pak ya, saya masih, Pak. sedikit Prof, menguraikan silakan, ini ya. Karena ini ada saya pilih kunci ya, ada 6 kunci ya untuk healthy aging itu ya. Yang ini harus dipraktekkan, ini ada. Nanti saya bahas satu persatu ya secara singkat. Nah, ini kunci pertama adalah gizi ya. Gizi. Nah, ini yang dianggap baik ya untuk lansia itu adalah makan dikurangi tetapi boleh sering ya. Jadi porsinya dikurangi tapi boleh sering gitu. Ya. Jadi contohnya begini. Kita harus makan pagi ya, sarapan itu harus mutlak ya. Dan juga kalau mau makan yang lebih ini ya, misalnya kita harus pergi ke resepsi atau ke pertemuan, atau kita kalau dengan kondisi normal kita sering kan kita meeting kemudian makan siang di hotel yang mewah. Nah, disitulah waktunya kita bisa makan yang besar lah. Itu saya anggap bahwa itu dikatakan sebagai makan yang besar. Tetapi ketika kita makan malam itu harus yang ringan, ya. Dan sebaiknya sebelum jam 7 malam, ya. Itu sebetulnya kuncinya lah gitu. Sehingga kita nanti bisa mencegah menjadi obes ya, obesitas ya, kegemukan itu ya. Karena apa yang kita asup itu, makanannya itu mencukupi kebutuhan kita ya. Ada hal-hal seperti metabolismenya, katakanlah bahwa sebetulnya metabolisme untuk proses vital itu di kalangan lansia itu sangat efisien gitu. Jadi tidak perlu banyak kalori. Orang lansia itu hidup dengan 300 kalori aja bisa hidup kok gitu. Ya. Jadi tidak perlu harus 1.500 ya. Hanya untuk ini ya, proses vitalnya ya, artinya bernafas, detak jantung ya, dan sebagainya. Jadi pada namanya itu menjadi kuncinya sebetulnya. Nah, ketika kita bicara mengenai ini, nah makanan selingan itu sebaiknya dihindari ya. Jadi terutama antara sarapan pagi dan makan siang. Nah, katakanlah, gimana nih kalau kita keroncongan nih, gimana? Boleh cairan ya. Cairan gitu, misalnya 1 gelas air putih gitu. Itu boleh. Nah, karena air putih itu mempunyai efek mengenyangkan gitu ya. Atau kalau mau teh hijau misalnya ya. Atau jus ya. Jus yang ini ya, misalnya ya biasa kita bikin jus ya. Orange juice misalnya ya, yang diperas gitu ya. Ya, ini semua sebetulnya tanpa gula ya, alamiah aja gitu ya. Nah, kemudian kalau kita makan siang itu adalah, nah ini
porsi dari karbohidrat ya, itu apakah nasi, apakah spaghetti ya, atau pasta atau mie, itu diusahakan bahwa dia itu porsinya kira-kira 1/4 porsi ya dari satu piring lah ya. Tetapi tentunya diimbangi dengan lebih banyak lauk pauknya lah ya, sayuran ya, kemudian buah-buahan ya, dan terutama juga yang penting adalah sumber protein ya. Sumber protein di bawah sana saya tulis bahwa perlu 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kira-kira 50 gram protein itu bisa dengan satu daging ya, tanpa gaji ya, daging itu kira-kira satu ukuran yang sedang lah gitu. Atau bahkan kalau kita mau pakai almond, kacang almond atau kacang cashew, kan saya kira di Indomaret itu sudah mulai banyak ya dipasarkan itu ya, almond itu bisa dengan satu mangkok yang kecil ya, atau suatu cup yang kecil ya. Biasanya kalau di India itu ada, kalau kita makan minum chai kopi atau chai tea itu di satu cangkir yang kecil gitu, nah itu diisi oleh almondnya gitu, itu sudah cukup gitu ya. Nah kalau ini di waktu kita makan malam, nah ini makan malam itu lebih banyak buah ya, dan juga yogurt ya. Yogurt itu bagus ya. Ternyata yogurt itu bagus ya untuk ini lactobacillus ya, untuk flora yang normal di dalam usus. Juga ini juga mencegah timbulnya polip ya. Kalau usus besar ya, apakah itu kolon rektum itu dipadati oleh, nanti kan pada akhirnya kan waste-nya itu adalah tinja ya. Tinjanya itu menjadi keras, kan dia itu bergesekan dengan dengan lapisan dari kolon itu ya, yang bergesekan, dan seringkali akibat gesekan itu yang agak keras itu timbul polip gitu. Nah, polip itu kalau dibiarkan itu kalau laba-laba ya, tapi itu biasanya dengan riwayat keluarga ya. Keluarga juga ya pernah ya kena kanker dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Jadi yogurt itu fungsinya sebagai probiotik ya. Dan juga akhir-akhir ini juga sebagai prebiotik. Apa itu maksudnya? Kalau probiotik itu bisa melicitkan ya dinding daripada usus, terutama usus besar itu, sehingga kalau nanti kita pagi-pagi defekasi itu akan lebih lancar lah gitu ya keluarnya ya. Dan tinjanya itu tidak keras gitu ya, tapi dia lebih lunak lah gitu ya, dan akan lebih mudah ya. Di samping itu juga kalau bisa juga ya ada minum ya low fat ya, susu low fat ya. Jadi itu sebaiknya juga di waktu malam ya, karena supaya menimbulkan rasa penuh ya. Ya kalau mungkin kita hanya makan buah aja kan mungkin rasanya kok tiba ya kita lapar lagi. Jadi kalau mau menimbulkan rasa penuh itu cukup ya dengan satu itu ya karton yang diisi low fat ya. Low fat ya sebaiknya tanpa rasa ya, yang biasa gitu ya. Jadi itu, dan untuk laki-laki itu juga ada yang khusus ya, yang namanya L-milk itu berisi kebanyakan itu adalah asam amino esensial ya. Jadi dia di pengayaan lah gitu, dan itu membantu untuk tetap mempertahankan kekuatan otot gitu ya. Jadi otot kita itu seperti saya rasakan kalau saya punya kebiasaan untuk minum itu ya. Itu kalau saya lihat bahwa otot itu saya nggak jadi lemas gitu ya. Jadi dia keras gitu, artinya walaupun tidak besar, karena kalau besar kan kita harus bodybuilding ya, bukan itu yang dimaksud, tapi
untuk mencegah sarkopenia, yaitu penyakit di mana terjadi penipisan dari sel otot itu. Ya. Jadi si otot itu akan tetap dipertahankan karena dapat nutrisinya berupa asam amino esensial dari susu. Ya. Tapi itu untuk sebetulnya untuk laki-laki untuk mencegah frailty. Tapi juga untuk perempuan juga, karena di perempuan itu walaupun mereka obes, kadang-kadang juga mereka juga ototnya itu sarkopenik juga gitu ya. Jadi itu mungkin menjadi perhatian bagi kita. Nah, tadi yang saya maksud tadi, yang tadi puasa selama 6 jam tiap pagi, itu yang disebut sebenarnya orang juga mengatakan puasa setengah hari, itu kalau di luar negeri itu disebut dengan intermittent fasting, ya. Tetapi kalau saya mengatakan untuk yang ini yang saya anjurkan adalah reverse intermittent fasting. Karena untuk orang Barat yang namanya intermittent fasting itu tidak pakai sarapan, tapi menurut saya itu salah, ya. Harus pakai sarapan. Ya, karena dengan sarapan kita metabolisme kita sampai ke otak, jadi kita lebih tajam gitu. Tapi kalau kita nggak sarapan, kita akan loyo, artinya mau fokus kok kayak males gitu ya, mau lihat apa-apa kok kayaknya nggak ada gairah gitu ya, mau baca apa kok kayaknya males gitu. Tapi kalau kita sarapan itu ada ada energi yang masuk dalam otak kita sehingga kita akan lebih awas ya dan fokus. Ya, kemudian saya tidak lupa mengatakan untuk veggies ya, sayuran yang beraneka warna ya. Ada yang hijau, yang oranye, ada yang merah, dan yang ini yang penting, yang ungu itu yang penting ya. Makanya saya sering beli salad itu, salad di luar di mahal-mahal itu banyak yang pokoknya saya lihat ada yang pakai ini nggak, beet atau apa, ya saya makan gitu. Karena itu lengkap, dia punya ininya warna-warninya ya, rainbow salad itu paling bagus ya untuk macam-macam dah. Antioksidannya banyak sekali lah gitu. Dan juga mengenyangkan, jadi jangan dianggap bahwa hanya dengan kita kacang nggak makan nasi kita kelaparan, enggak, kita tetap ya, jadi sumber energinya itu diambil dari kacang-kacangan. Nah, untuk dehidrasi itu juga penting, 2 atau 2,5 liter cairan, kemudian juga tadi saya sudah sebut yogurt, kemudian low fat, kemudian juga ini kalau masak bagi ibu-ibu ya ada dicampur dengan lemon ya, atau bawang putih ya, atau jahe, atau turmeric ya. Kemudian juga nah ini saya kira untuk kaum lansia itu harus, apalagi sekarang ya dengan adanya COVID ya, jangan lupa ya asupan dari good fat yaitu omega 3 ya, syukur-syukur kalau ada ikannya ya, tetapi secara harian bisa dengan kapsul omega 3. Ini sekarang di Indomaret itu banyak yang affordable lah ya. Bahkan ada juga vitamin D3 juga saya lihat di Indomaret juga sudah mulai di ini karena gara-gara COVID ini, dan vitamin E ya. Jadi ini adalah yang diperhatikan di samping tentunya vitamin C dan juga seng. Tapi seng itu kan bisa diperoleh dari protein sumber daging ya, seperti daging atau ikan atau ayam ya. Nah, ini apa gunanya diet yang saya ajukan ini? Kalau bisa dimakan setiap hari, itu meningkatkan imunitas kita, bagus untuk menghadapi COVID-19, untuk detox ya, detoksikasi ya, lebih banyak melancarkan pembuangan zat-zat sisa dari metabolisme ya, dan melancarkan juga ya pembuangannya. Kemudian nah ini yang penting juga untuk gizi bagi otak maupun untuk otot ya, otak dan otot. The 2 O's ya, the important 2 O's for older people adalah their brain and their muscle ya. Ini yang sangat penting yang seringkali terlupakan ya, sehingga menjadi frail akhirnya. Nah ini juga satu sisi dari mata uang juga. Jadi makanan nggak cukup ya, harus juga ada
exercise ya. Jadi daily and routine ya. Jadi ini seperti ini, kalau orang bilang tadi Bapak mengatakan punya kelompok yang tai chi tiap pagi, ya lakukan tiap hari lah gitu ya, walaupun cuma sebentar gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Nah pada prinsipnya ya, apalagi di dalam COVID, yang penting itu adalah flexibility exercises ya. Terutama apa yang di daerah panggul itu ya. Ya, dasar panggul itu, otot-otot itu yang sebetulnya ketika kita menjadi tua itu nggak pernah kita gunakan, atau paling sedikit kita tidak exercise itu muscle ya, yang bisa dilakukan dengan teknik Kegel atau dengan cara squatting ya, tidak perlu ya, jadi ya artinya jangan mencontoh yang mudah ya, tapi yang kita lakukan sesuai dengan ini ya. Kita relax aja lah, nggak usah terlalu harus ini ya. Jadi kalau kadang-kadang saya kalau aerobik itu saya ingat si bapaknya Kenneth Cooper aja udah meninggal gara-gara di overtraining ya. Jadi semakin tinggi usia kita mesti we know our own capacity lah gitu ya. Jadi nggak usah contohin yang lain, tetapi kita punya versi kita gitu. Dan jangan lupa ya kalau squatting itu pegang kursi ya. Kan itu atasnya kursi dipegang terus kita squat gitu ya. Jadi jangan squatting kayak orang-orang muda ya, dia nggak usah pegangan apa-apa, dia tidak perlu kita pegangan ya. Yang penting apa-apa yang kita lakukan itu gerakannya itu sama. Saya kira juga di Tai Chi juga ada ya gerakan-gerakan yang mungkin yang menggunakan ini lower body ya, lower extremity itu ya, dan lutut itu. Saya kira itu. Jadi fleksibilitas dari lutut kita, stabilitas kita, keseimbangan itu akan dengan sendirinya akan dilatih tiap hari. Kemudian kalau menurut saya itu kita tidak perlu terlalu lama ya. Kadang-kadang itu yang namanya ultraviolet itu sangat ini ya, sangat piercing ya sekali, sehingga kalau terlalu lama malah orang di kulit putih aja sering kena kanker gitu ya. Jadi kita nggak perlu lama-lama sebetulnya, exposure to morning sunlight itu jangan terlalu lama gitu ya. 10 aja menit udah, mungkin kalau kita lihat sekarang pagi-pagi itu sangat panas ya, itu pun juga mungkin 5 menit aja udah cukup gitu ya. Nah, tetapi waktunya yang kita lihat yaitu antara 7 sampai 10 ya, karena itu yang paling optimal gitu. Ya memang sih ada yang mengatakan bahwa kita bisa sampai jam 10, bahkan ada yang bilang sampai jam 4. Tapi makin makin di atas itu akan lebih sunlight-nya itu akan lebih merugikan ya daripada ini ya. Dan memang katanya kalau orang itu lebih hitam ya, lain dengan orang putih ya. Orang putih mungkin 2 menit aja udah cukup gitu. Padahal kadang-kadang orang putih itu karena kangen sama sunlight dia over gitu, akhirnya banyak kena kanker gitu ya. Tapi bagi kita yang mungkin memang memerlukan, jadi yang lebih memerlukan itu sebetulnya yang melaninnya itu lebih melanocyte-nya itu lebih gelap gitu ya. Jadi seperti orang orang negro misalnya, ya memang dia perlu lebih lama karena memang itu kan dia untuk menyerapnya itu memerlukan proses gitu. Nah kemudian itu kalau kita duduk aja ya, jangan duduk pagi-pagi itu, jangan di antara waktu itu jangan di jendela yang tanpa ada sinar matahari yang menembus, karena walaupun itu ada kaca itu juga sangat piercing ya, si ultraviolet itu pasti ya itu bisa mengenai ya. Dan itu terjadilah metabolisme untuk sebetulnya memperkuat pendulangan kita ya. Jadi saya sendiri walking is cheap ya, provided it is performed routinely ya. Jadi harus dilakukan secara rutin ya. Oke. Kemudian saya kira Jadi ini saya sudah katakan, jadi ultraviolet yang saya maksud di sini adalah B ya. Ada B, ada A, ini B ya yang itu, yang pagi hari itu. Kemudian tadi sudah saya kebukakan mengenai lutut ya, joint flexibility untuk juga balance ya, motor coordination. Nah,
secara biokimia kita lihat bahwa itu menstabilkan. Jadi kalau ada diabetes itu malah dianjurkan ya kita itu ya jalan pagi ya. Kemudian juga HDL kita juga meningkat dan sebagai dampaknya juga menurunkan LDL ya. Jadi itu bagus ya. Jadi positif lah. Kemudian juga vitamin D3 juga untuk dari sinar matahari untuk metabolisme. Nah, ini juga terakhir kita tahu bahwa ada sirkulasi darah kita untuk jantung, untuk paru-paru, kemudian yang paling penting tentu di otak. Itu akan diperlancar gitu. Nah, ini tidur ya. Kadang-kadang kita ini ya, saya lihat ya, para lansia itu banyak tidurnya pada pagi hari. Ya. Kemudian kalau udah malam nggak bisa tidur gitu ya. Jadi kenapa saya anjurkan harus di malam hari? Karena detoksikasi itu terjadi di antara jam 10 malam sampai 3 pagi. Ya. Best time to sleep gitu ya. Ya, jadi sebetulnya kita nggak perlu terlalu lama tidurnya ya. 5 jam aja intensif aja udah cukup sebenarnya. Tapi di waktu yang disebut tadi gitu. Ya. Kemudian ada yang apa yang terjadi di situ ya terjadi metabolisme dari melatonin. Ya ini terjadi detoksikasi ya. Dan ini untuk memungkinkan kita membuang toksin secara baik gitu melalui buli-buli kita maupun di kolon kita. Tapi di sini tidur itu mungkin saja terjadi secara intermittent gitu. Jadi tidur terus bangun, tidur gitu nggak apa-apa. Itu asal siklusnya itu komplit ya. Jadi siklus komplit karena apa? Terjadilah yang namanya deep sleep ya, di mana pada waktu itu kita itu mimpi gitu ya. Jadi itu adalah yang lengkap. Jadi kalau kita tidur tiba-tiba terbangun ya. Baru 3 jam nih kita tidur nih. Tapi kita sudah mimpi gitu. Nggak apa-apa ya. Ya mungkin pakailah waktu mungkin buli-bulinya penuh kita buang air kecil gitu ya. Ya, yang penting di sini adalah juga manfaatkan kita kebangun itu jangan dibiarkan saja kita mungkin karena apa? Karena mungkin buli-buli kita menandakan, hey saya ini mesti kencing nih, ya nggak enak ini gitu. Jadi kita kosongkan kemudian dan biasanya kalau kita sudah mengosongkan itu kita bisa langsung tidur pulas lagi gitu. Ya. Ya. Kemudian sampai jam 3 biasanya kan sudah waktunya buat yaitu ya dari kaum muslim untuk sholat gitu ya. Kita jadi sudah siap lah gitu untuk sholat dan sebagainya. Nah di sini ini mimpi itu bisa simbolis ya atau bisa déjà vu. Déjà vu itu kayaknya saya itu pernah ngalami itu peristiwa itu. Tapi kadang-kadang mimpi itu terjadi berulang tematiknya gitu. Nah, oleh karena itu katanya sih bagusnya dicatat aja gitu ya. Ya, kadang-kadang ada sifat pemimpi yang warning ya. Jadi memberitakan sesuatu yang akan terjadi mungkin bukan saat itu tapi mungkin di masa yang datang. Jadi kita juga bisa mencatat lah gitu intinya. Saya minum dulu ya. Silakan, Bro. Maaf. Ya. Jadi di situ ya, mimpi itu kalau bangun kita merasa takut ya atau kadang-kadang kita seneng gitu. Ya, jadi itu udah wajar lah gitu ya. Kadang-kadang ya. Dan kadang-kadang apa yang kita alami pada waktu kita bangun itu kita kita alami terus di dalam mimpi gitu juga bisa terjadi. Maka mencatat itu akan sangat penting ya buat kita. Baik. Nah ini yang guru saya itu Prof Budi Darmoyo selalu bilang saya itu use it or lose it katanya ya. Yang kalau sekarang dikenal sebagai games ya, brain games tapi ya. Apa saja sih yang bisa kita lakukan yang untuk lansia yang akan positif ya? Seperti saya di sini tuh menulis any activity using our brain will always be of benefit to our overall cognition, memory, attitude, and behavior. Itu udah jelas. Jadi ini akan positif lah gitu. Nah,
physiologically itu apa terjadi adalah brain metabolismnya ya. Jadi metabolisme di dalam otak kita yang diperbaiki di sini adalah transmisi ya, aktivasi maupun reaktivasi. Jadi adanya satu transmisi melalui syaraf itu bisa ya dipacu atau barangkali daerah-daerah ya wilayah-wilayah tadinya tidak digunakan gitu ya, kan katanya di Indonesia itu kita itu banyak dari otak kita yang masih kita belum gunakan gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu bisa terbuka lah ya itunya jejaringnya gitu. Nah beberapa brain games yang dianjurkan dan sudah evidence based adalah yang pertama adalah belajar tentang bahasa yang baru ya. Seperti misalnya contohnya begini, saya pribadi itu ya. Itu waktu kecil itu sering mendengar orang tua saya bicara dalam bahasa Belanda ya sebagai anak gitu. Jadi saya secara pasif saya terima itu. Nah ketika saya udah menjadi tua itu saya itu kok bisa gitu ya, kalau ini bahasa kita ini bahasa Belandanya gini gitu, karena saya bisa jadi apa ya previous memory itu akan muncul kepada kita. Yang hilang justru current gitu. Apa yang tadi dibilang nah itu ya, itu current kan. Tapi yang justru yang muncul adalah yang oleh karena itu kalau kita jangan khawatir kalau kita misalnya lupa nanti lama-lama ya karena kita dipicu untuk berpikir dan si neurotransmission ini cari nih di mana sih itu letak memorinya itu di mana tiba-tiba dia muncul gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat nih orang tuh kayaknya saya kenal ya tapi kok namanya siapa gitu. Nanti setelah Bapak si Anu ya. Baru saya terus terbayang itu semua peristiwa yang diketemu dengan orang itu gitu ya. Jadi kalau Anda nanti sewaktu-waktu ketemu seseorang dia ketawa-ketawa itu bukan dia orangnya miring tapi mungkin Anda pernah kenal tapi Anda sekarang pada waktu melihat itu tidak langsung recognize gitu. Tapi nanti berikan waktu Anda berpikir berapa lama itu si neuron itu cari itu informasinya di dalam otak memori kita nanti akan muncul lah bahwa itu ya si Anu gitu peristiwa ini. Jadi kalau peristiwa itu terjadi di masa lalu itu dengan kayak seperti kalau kita mau bikin skenario film aja gitu ya, itu semua terbayang semua gitu ya. Luar biasa itu kemampuan dari otak kita. Kemudian di sini kita bisa buktikan tentunya dengan PET scan ya bahwa orang dengan lansia yang tidak menggunakan brain games dengan brain games itu beda sekali ya tampak dari itunya. Jadi lebih banyak bagian-bagian di otaknya yang bersinar gitu yang jadi itu menunjukkan ada aktivitas ya. Kemudian ini saya katakan visualization ya. Kita membayangkan ini orang siapa ya? Mukanya kok kayaknya familiar tapi namanya saya lupa. Jadi dibayangin aja terus tuh mukanya gitu ya. Nanti lama-lama kita mengenal. Atau demikian juga dengan nama ya. Jadi kalau menemukan orang yang baru, kita tanya, nama Anda siapa ya? Oke. Anda jangan receive aja. Kalau yang muda receive dia ingat. Kalau kita enggak, kita harus, namanya Amadi ya. Amadi. Jadi kita selalu bawa itu Amadi. Oh ya, pemilik rumah yang saya beli itu namanya Amadi yang bayar PBB gitu. Nah, Amadi. Jadi kalau kita memikirkan terus nama itu kita nggak untuk sekarang untuk our current memory itu kita akan tidak hilang tapi kalau kita hanya lewatkan saja itu pasti kita nggak ingat lagi gitu ya. Demikian dan juga untuk nomor ya. Nah kalau nomor ini menarik ya, nomor-nomor yang mempunyai makna bagi kita ya. Misalnya contohnya saya selalu tahu, masih ingat saya nomor mahasiswa saya waktu saya kuliah dulu itu signifikan sekali sampai sekarang saya masih ingat gitu. Atau misalnya ketika saya jadi dosen muda gitu, nomor induk saya ingat sampai sekarang di luar kepala. Atau bahkan telepon dan sebagainya. Jadi mengingat nomor dan pasangan nomornya gitu, yang mempunyai life event bagi kita. Misalnya 52, what is significant with 52?
ya buat kita, atau 56 apa signifikannya. Jadi hal-hal semacam itu akan lebih membuat kita mengingat ya, yang kita kaitkan dengan significant events di dalam hidup kita pribadi gitu. Nah, ini yang saya selalu katakan bahwa sebagai lansia kita harus pandai mendengar ya, menyimak, kemudian rajin membaca ya, walaupun mungkin nggak secepat dulu ya, tapi rajin membaca, dan apapun yang kita dengar, yang kita baca, kita catat, kursif ya. Kursif itu penting ya. Sekarang anak-anak muda itu dengan komputer mereka nggak bisa kursif itu ya. Nulis itu berantakan sebenarnya ya. Tapi kita karena dari dulu kita belajar kursif, nah itu malah itu seperti a work of art ya. Kalau saya melihat tulisan saya bilang, oh ini tulisannya kok bagus sekali gitu ya. Dia lain daripada kadang-kadang saya mahasiswa saya bilang udah deh kamu tulis di komputer aja deh. Soalnya mereka tulisnya keriting-keriting, saya nggak ngerti nih apa yang ditulisnya. Itu udah anak-anak zaman sekarang begitu, karena mereka nggak diajari dasar-dasar kursifnya bagaimana. Kalau nulis A-nya yang kecil kayak apa, AB yang besar, kapitalnya seperti apa. Jadi ada standarnya kan waktu itu, zamannya itu. Nah itu yang sebetulnya perlu ya buat lansia, tetap ya kursif kita tetap bertahan, atau kaligrafi yang sekarang dipromosikan oleh Pak Yusuf itu ya. Misalnya apa itu bagus sekali itu ya, jadi mengingat itu, oh kalau ini simbolnya ini maksudnya ini gitu ya. Ya itu suatu latihan juga sebetulnya untuk mengingat gitu ya. Kemudian public speaking ya, seperti ya sekarang lah gitu ya, walaupun publiknya kecil ya, tapi nggak apa-apa, besar kecil ya. Kadang-kadang ada yang 5.000-an, ada yang 500-an, bahkan ada, saya dulu pernah kasih kuliah hanya 3 orang gitu, ya nggak apa-apa gitu. The show must go on gitu. Tapi dengan ini ya, dengan semangat gitu ya. Jadi kita nggak perlu aduh ini cuma 3 orang, males, enggak. Kita tetap ya, supaya kita bisa, ya 3 orang, kalau 3 orang itu menerjemahkan masing-masing 100 orang, convey information itu kan menjadi 300 orang kan. Ya, jadi begitu. Jadi kita positif aja gitu. Dan untuk ini saya kira ini kewajiban semua lansia yang mempunyai cucu ya, storytelling gitu ya. Cucu itu pengen sekali gitu. Apa ya? Wisdom dari kita tuh apa sih? Itu kan saya sering tuh begitu kalau ketemu gitu ya, saya bilang gini, dan kadang-kadang itu mereka itu adopt itu ya, wisdom itu ya. Jadi jangan cerita yang nggak benar gitu ya, tapi yang benar-benar ya inspiratif lah buat mereka, supaya mungkin mereka suatu waktu akan menghadapi kondisi yang semacam itu, mereka akan bisa merasakan dengan apa yang pernah mereka alami pada pendahulu mereka. Itu yang sering melakukan itu adalah kakek saya, itu Abikusno Cokrosioso ya. Kalau beliau itu, saya masih ingat ya, dia selalu manggil saya, kamu jadi deh, kamu gini. Terus dia cerita gitu. Dia mempelajari saya tentang wayang. Ini loh tokoh Arjuna, dia begini karakternya. Di Bimo gitu kayak begini, Nakula Sedewa. Jadi kalau saya sekarang lihat film-film Mahabharata itu yang dari India itu, saya udah luar kepala, saya tahu ini ceritanya kan gini. Karena dulu waktu yang saya itu masih hidup itu selalu menurunkan nilai-nilai budaya Jawa kepada saya gitu. Ya, itu bentuk storytelling lah. Nah ini saya kira ini social interaction, ini satu sebelum saya sudahi. Ini adalah bisa pribadi ya, atau dengan keluarga, atau dengan masyarakat ya. Jadi ini interaksi ya, seperti kita lakukan sekarang ini kan jadi bentuk social interaction ya, social media dan sebagainya. Kemudian topiknya ya bisa topik yang sifatnya sosial ya, rekreasi, hobi ya kan. Sekarang kan seringkali itu teman-teman ya yang penggemar komik itu selalu tanya ke saya nih mengenai superhero, karena mereka tahu pada waktu si Superman, si Batman itu muncul, saya sudah ada di kawasan itu ya, artinya saya jadi anak kecil yang beli komik dan sebagainya. Jadi saya tahu betul ya itu cerita dan alurnya, dan mereka tuh sering itu ya, dan itu cross ya. Jadi kalau kita misalnya penggemar komik, superhero dan sebagainya, itu cross generation itu bisa ya. Itu sangat ini menyenangkan lah kalau kita
misalnya ada konvensi ya, menjual komik atau apa, itu kita socialize dan kita sharing dan sebagainya, itu sangat menyenangkan ya. Jadi hobi itu ya, apapun bentuknya itu perlu kita ini. Dan bahkan juga politik ya, saya kira nanti pada waktunya Indonesia emas itu jadi lansia itu menjadi kekuatan politik juga pada akhirnya. Jadi saya kira perlu diperhatikan itu ya, apalagi ya betul, saya membayangkan demikian gitu ya. Kemudian ini ya kita juga sebagai ya tadi tuh ya saya berikan contoh bahwa social grouping itu harus cross generation kalau bisa ya. Jadi mengikut sertakan ya levelnya itu ya. Apakah itu dari segi kita sekarang sebaya maupun atau dalam lingkungan keluarga, atau bahkan saya misalnya dengan staf saya yang junior ya, kita saling ini ya bantu-membantu. Kemudian juga ini sebetulnya ada tujuannya, yaitu intergenerational relationships yang dibangun. Dan ini di tengah-tengah sebelum solidarity harus ada harmony gitu. Jadi kita bikin suatu relationship untuk harmonize ya. Kemudian harmonize itu menjadi solidarity ya. Mudah-mudahan nanti itu bisa dicapai untuk Indonesia emas ini. Nah, ini sebetulnya yang terakhir barangkali adalah mengenai meditation ya. Meditation yang saya di barat itu dikenal sebagai mindfulness. Ini ya tentu mencakup baik mind, body, and spirit lah ya. Dan ini sebetulnya mindfulness itu adalah suatu self-acknowledgement, kondisi fisik kita ya, kekuatan kita, kekurangan kita sebagai manusia. Dan kita recognize bahwa kita itu suatu pribadi yang unik gitu ya. Tidak ada pribadi yang sama, kalau itu kan artificial intelligence atau robotik mungkin sama ya. Tapi manusia itu mempunyai kelebihan, kekurangan, dan suatu yang unik ya. Kemudian itu sebetulnya dalam konteksnya ini barangkali juga di Tai Chi itu adalah deep breathing exercises. Dan ini bisa dilakukan setiap saat di mana kita memerlukan gitu ya. Dan ini hanya sebetulnya singkat aja sih, intervalnya 3 aja kali juga ya sudah cukup ya, atau bahkan sampai 6 ya. Tapi jangan terlalu jangan berlebihan lah gitu. Oh ya, ini juga aging in place ya. Ini saya berikan ini, nanti bisa dibagikan barangkali di WA ya, mengenai age friendly homes ya, rumah yang ramah lansia, persyaratan dan ini sebenarnya kita tim saya itu juga sudah membuat ya, mungkin sebentar lagi akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai senior living standards gitu ya. Salah satunya adalah age friendly homes. Di sini ada bagaimana syarat yang ini friendly itu berarti aman sebetulnya, keamanan yang dituju di sini ya, kata kuncinya. Di situ ada di tempat tidur, bahkan di WC dia, kemudian di tempat nanti tamu ya, biasanya itu ada 3 ya tempat yang selalu hanya dilalui oleh lansia, itu hanya 3 itulah sebetulnya ya. Kemudian juga nanti karena ini nanti aging in place juga, ini memungkinkan si lansia itu mandiri dengan melalui tadi computer and cell phone literacy ya itu. Karena sekarang kan cell phone juga akan semakin kompleks ya, sehingga harus ada literasinya. Ya, saya kira ini closing remarks dari saya ya. Jadi ini ada suatu nilai strategis ya di dalam peradaban manusia ya, di mana di situ dilihat bahwa tidak ada satupun orang yang akan ditinggalkan ya, itu ada satu konsep ya. Dan itu sebetulnya bahwa itu ya salah satu seperti kakek saya dulu ya di Panitia 9 itu juga sebagai forefathers kita itu membayangkan ya yang suatu negara kesatuan Indonesia yang sifatnya multikultur ya, yang mempunyai
budaya turun-menurun yang kaya ya. Kemudian akan mungkin di Indonesia emas itu akan menjadi champion ya, yang untuk mempertahankan itu perdamaian, harmoni, dan hak asasi dari tiap warganya ya, dalam konteks Indonesia maupun di konteks global. Dan tentunya di sini saya ingin memberikan versi saya ya mengenai fundamental principles itu, dan kita sudah lalui ini dengan segala macam ini ya, tantangan ya, baik manusia maupun alam, bahwa kita sudah lewati 7 dekade, dan ini adalah the Pancasila, yaitu 5 constitutional principles ya. Saya anggap ini constitutional ya, karena ini yang mempersatukan kita semua ya, apapun latar belakang kita ya, bahwa kita itu semua itu apa, belief in God, dan humanism kita juga kita angkat yang adil ya dan beradab ya. Kemudian kita membangun suatu persatuan ya berdasarkan keberagaman ya, diversity, dan kita punya demokrasi itu berdasarkan suatu kepemimpinan dengan suatu good governance berdasarkan wisdom dan consensus dari perwakilan kita di parlemen yang bertujuan untuk kebaikan untuk semuanya ya, tidak untuk golongan ya. Kalau kita demokrasi ala barat itu pasti dia sifatnya temporer dan menguntungkan satu golongan aja. Jadi itu kita tidak adopt itu ya. Jadi demokrasi kita itu lain ya daripada itu ya. Memang sih kalau dibilang oh ini kan ideal sekali ya, utopis sekali ya. Tapi kalau kita sekarang ya satu persatu kita melakukan tindakan ini di kegiatan kita sehari-hari, saya rasa kita akan berhasil. Terutama ya para lansia ini bertanggung jawab secara moral loh. Saya bukan urusan saya sendiri loh ya, bukan urusan pemerintah sendiri, tapi urusan kita bersama lah gitu. Dan juga terakhir adalah ya keadilan sosial ya bagi semua. Ya, insya Allah kita akan bisa berhasil. Terima kasih. Salam, mahalo, namaste, and jangan lupa never too late to start ya. Bagaimanapun kondisi kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Nugroho, luar biasa. Ini pembahasan yang sangat komprehensif. Jadi tadi dimulai sebenarnya dengan problematik lingkungan ya, dengan adanya global warming yang tentu saja mempengaruhi ke kesehatan lingkungan, udara, air, tapi kemudian masuk kembali ke human health ya, dan tentu juga ada perubahan generasi, ada lintas generasi, tadi menyangkut kemudian juga perhatian ya ke aging. Oleh karena itulah saya kira sebagian besar pembahasan ini bicara tentang aging, terutama kelompok-kelompok yang old ini ya. Saya kira senang sekali bahwa pembahasan ini sampai ke akar permasalahan dan termasuk juga gaya hidup ya, untuk bagaimana kita menjalani kehidupan secara sehat, secara produktif, sejahtera, dan juga bahagia. Saya kira tip-tip tadi disampaikan secara runut, rinci, bagus sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendalami kembali ya, karena bicara gaya hidup itu kan perlu edukasi terus-menerus, saya kira ya, bagaimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan ke gaya hidup yang lebih sehat, yang lebih produktif, dan juga tentu saja sejahtera dan bahagia. Terima kasih Prof. Nugroho dan Bapak Ibu sekalian untuk memulai, karena memang pembahasan untuk diskusi barangkali kita tidak punya cukup waktu, tapi nanti kan kita lihat kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, mungkin kita akan berikan kesempatan, tapi kita terlebih dahulu mendengarkan tanggapan Pak Yusuf, saya kira ya, dari pembahasan kita hari ini. Dipersilakan Pak Yusuf, terima kasih. Terima kasih Pak Am. Terima kasih Profesor Nugroho.
saya rasa ini memperkuat aja. Kita punya semakin kita akan giat untuk perasaan bahwa perjalanan ribuan kilometer itu dimulai dengan langkah pertama. Nah, ini implementasinya oleh ahli ilmu kehidupan dari profesor kita ini akan kita sebarkan nanti pada anggota melalui YouTube bagi yang tidak hadir. Dan saya rasa itu aja saya punya ini. Dan kita akan maju terus biar on the right track. Kalau edisi pertama buku ini terbit terus nanti bahasa Indonesia emas itu kalau bisa terus saja karena hidup meskipun prinsipnya sama tapi pada akhirnya kan membutuhkan penyesuaian dalam kehidupan. Begitu aja Pak Aam. Baik. Terima kasih Pak Yusuf atas komentar tambahan ya dan aspirasi dari pertemuan hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin ada waktu satu penanya saja untuk Bapak Ibu. Tadi masalah teknis ya. Dipersilakan buat satu penanya yang mungkin nanti disampaikan ke Prof. Nugroho. Oh ya, silakan Pak Baroto. Terima kasih. Terima kasih Pak Aam, Pak Yusuf, dan kepada Profesor Nugroho saya mengenalkan bahwa nama saya Baroto. Saya termasuk old ya, artinya yang sudah di atas 75 tahun. Real old. Original old. Tapi semangat ya Pak Baroto ya. Tetap. Tapi nggak terlihat loh Pak. Nggak terlihat. Tapi begini Profesor ya, apa yang saya dengar dari Profesor mengenai uraian pada sore hari ini, rasanya terlebih mengenai ini ya, healthy aging lifestyle ya. Itu seolah-olah menelanjangi semua apa yang seharusnya kami lansia lakukan dan juga beberapa hal yang belum pernah kami lakukan, tapi ada beberapa hal yang rasanya kita sudah lakukan ya. Jadi ini rasanya sangat kena. Jadi waktu tadi Profesor membicarakan ini, saya rasanya, aduh, saya kena ini lagi, saya kena ini lagi, saya kena ini. Seperti misalnya pertama ya, balance diet nutrition. Sampai umur saya menjelang 76 ini, kok rasanya nggak pernah mikir diet nutrisi itu, kecuali memang nafsu makan berkurang, sehingga makan saya semakin sedikit, tapi lebih suka nyemil. Gitu ya. Jadi walaupun anak cucu selalu ngasih tahu, Eyang jangan gini, jangan gitu, jangan gitu. Tapi rasanya orang umur sudah tinggal segini kok apa dinikmati, gitulah ya. Jadi segala mengenai diet nutrisi itu banyak hal yang mungkin sebagian sudah saya lakukan, tetapi juga banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan. Itu pertama. Kemudian mengenai daily routine exercise. Sampai usia segini memang berkat maha guru saya, Bapak Yusuf Sutanto, saya sudah sempat 6 bulan mengikuti daily routine exercise Tai Chi. Sementara sebelum ini pandemi, saya orang yang suka olahraga dan rutin. Saya jalan kaki setengah jam. Dan saya kadang masih sedikit exercise yang lain, sehingga mungkin dalam usia hampir 76 ini, alhamdulillah saya masih belum terlalu renta, gitu loh Pak ya. Ini, tapi saya merasakan jadi dengan mendengarkan uraian dari Profesor tadi, betapa pentingnya saya setelah umur 75 kok saya ikut suhu Yusuf Sutanto ini. Saya baru ikut setelah umur 75 ya. Kemudian yang manfaat yang sangat saya rasakan, tadi disinggung oleh Profesor mengenai sleep. Dengan mengikuti Tai Chi itu saya dulu tuh insomnia, Pak. Tidur 2-3 jam. Asal sudah bangun ke kamar mandi, nggak pernah bisa tidur lagi. Tapi dengan daily routine exercise, Tai Chi khususnya, kemudian juga kadang-kadang saya mencoba meditasi ya, nafas dan sebagainya,
Saya sekarang rata-rata kalau malam tidur 7 sampai 7,5 jam. Itu luar biasa bagi saya. Nah, cuman dampak negatifnya saya jadi tambah gendut. Kemudian yang berikutnya yang tadi disinggung mengenai brain games ya Pak ya. Saya kesulitan membaca, artinya sejak 3 tahun terakhir itu saya sudah sulit sekali membaca buku, sedang saya dulunya kutu buku ya Pak ya, juga membaca. Tapi beberapa hal yang saya masih ingat sampai sekarang, saya hafal nomor HP semua anak-anak dan mantu. Saya hafal nik KTP dari anak-anak, istri dan itu semua masih hafal. Ya. Tapi yang lain-lain, nama saya lupa. Gitu. Baru ketemu saya lupa. Melihat sesuatu atau meletakkan barang kunci di satu tempat langsung lupa ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga tanda-tanda yang wajar, yang normal, atau memang sesuatu yang secara khusus. Kemudian juga disinggung tadi mengenai public speaking. Sampai sebelum pandemi saya itu adalah guru public speaking bagi para calon pastor. Yang saya memang artinya saya sekaligus praktek saya. Nah ini rasanya memang membuat saya selalu pede, selalu mempunyai rasa percaya diri, confident dan sebagainya. Yang sampai sekarang setelah sampai tua, walaupun waktu kecil saya penakut luar biasa Pak, pemalu dan penakut. Kemudian juga bagaimana mencoba storytelling, karena saya nggak bisa baca lagi. Saya kadang-kadang dengan cucu saya kalau lagi ketemu, saya cerita masa lalu saya. Dan hebat saya memang cucu saya yang sudah hampir setinggi saya itu hafal sekali dengan cerita-cerita saya waktu saya yang dulu yang saya ceritakan pada dia 5-6 tahun yang lalu Pak. Itu yang saya heran. Hanya kesempatan ketemu cucu ini kan sekarang jarang ya, tidak terlalu sering. Kemudian juga bagaimana social interaction dalam situasi pandemi. Hampir-hampir nggak ada social interaction. Paling-paling ada pertemuan Zoom, paling-paling ikut Tai Chi ya. Jadi ini beberapa hal yang sudah saya laksanakan setelah mencapai usia old ini. Nah ini menurut Profesor ini jadi gimana, apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang sangat-sangat penting untuk ditingkatkan supaya healthy aging lifestyle saya menjadi semakin membaik dan saya masih bisa berbuat sesuatu, masih ada gunanya karena dipakai orang, dibutuhkan orang ini, kualitasasi diri saya rasanya sangat terangkat. Terima kasih Profesor. Baik, terima kasih Pak Baroto. Dipersilakan. Saya kira begini ya, artinya tadi yang diingat ya, dan seperti tadi ya, significant important numbers in one's own life ya. Jadi saya pikir itu sebaiknya ya menurut saya, karena kita akan semakin tua ya, kita tidak ada salahnya kita beli satu notes yang kecil gitu ya. Kita catat aja lah ya apa-apa yang ingin kita anggap ya nomor-nomor yang kita anggap penting itu harus kita selalu ada di dalam notes kita yang kita bawa kemana-mana. Ada yang misalnya pocket size notes ya kecil itu dijual banyak tuh di Indomaret tuh saya lihat tuh, itu bisa ditulis setiap hari ya, kita bikin agenda harian lah. Kita itu sangat bermanfaat ya, terutama ya tadi important numbers ya. Misalnya kalau kita mungkin account numbers ya, passwords ya, tapi password ini jangan kita sarukan aja, jangan sampai orang tahu itu password kita ya. Kita bikin yang ini ya, hanya kita sendiri yang tahu lah itu password ya. Jadi itu penting, artinya misalnya contohnya. Nah, terus mengatakan bahwa ini saya tidak social interaction nggak bisa gitu ya, nggak bisa seperti biasa ya, hanya di Zoom. Ya Zoom ini adalah the new lifestyle ya.
Itu contohnya di Hawaii ya. Dengan adanya COVID ini, maka justru social activity dari lansia itu meningkat ya. Tapi di mana? Di sosmed ini gitu. Ya, jadi apa yang dirintis oleh Pak Yusuf ya, ini adalah sesuatu yang sangat ini ya, bermanfaat bagi kita semua yang patut kita dukung ya, kita kontribusikan ya melalui knowledge kita. Anggaplah kita lagi storytelling lah sama teman-teman kita lah ya, gitu ya. Siapa tahu nanti suatu waktu saya diminta untuk secara secara ini aja santai ya, cerita tentang komik lah gitu, apa-apa gitu ya. Ya mungkin itu akan lebih untuk kalangan tertentu yang mengalaminya waktu masih kecil itu pasti akan mengingat kembali lah. Jadi reminiscing-nya dari masa lalu itu, oh iya ya, zaman seperti sekarang ini saya ada temen ya di WA itu selalu memperlihatkan saya itu ya dia fotoin gitu ya kaset-kaset jadul-jadul itu ya. Oh iya, saya tahu nih ya, yang di Aquarius lah, yang di mana gitu ya, kan dulu kan ada Duta Suara lah gitu ya. Jadi beliau itu masih lengkap, dia punya itu koleksinya dan sebagainya. Jadi hal-hal semacam itulah ya. Jadi nggak usah terlalu serius seperti sekarang, tapi seperti mengembangkan kelompok-kelompok minat lah gitu di bidang-bidang tertentu itu juga yang mungkin sekalian nostalgia lah gitu ya. Dan ya juga ikut melestarikan seperti dulu yang saya dulu perkenalkan saya tokoh-tokoh wayang kulit, kemudian sering membawa saya ke wayang orang ya, yang di mana tuh di Senen tuh ada tuh. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak tuh wayang wong tuh. Itu ya. Barata. Terus waktu beliau ada di Surabaya juga dibawa saya ke itu. Jadi hal-hal yang semacam itu mungkin beliau juga ikut tanpa disadari melestarikan ini budaya itu kepada saya gitu, dan juga itu. Jadi hal-hal semacam itulah ya. Jadi make everything fun gitu. Jadi bukan sesuatu yang stressful ya, kita fun aja, kita mau ngapain gitu ya. Kita mau kan misalnya kita mau setengah jam boleh, 3 menit juga boleh gitu ya. Pokoknya kita lakukan secara rutin itu yang paling bermanfaat. Jadi nanti akan ada suatu accumulating effect itu yang mudah-mudahan akan lebih positif dari kondisi kita sekarang gitu. Ya. Jadi kalau obat yang lupa itu adalah bahwa kita catat gitu. Sebelum kita lupakan, kita catat dulu gitu. Jadi kayaknya saya lupa ini ya, tapi kadang-kadang ya itu. Jadi kadang-kadang misalnya kita biasa taruh kunci kita, misalnya kita taruh misalnya di satu pojok tertentu. Tapi oleh karena kita buru-buru, kita taruh di tempat yang lain yang baru. Kita selamanya cari yang tempat yang kita biasa, tapi kita nggak temu. Ternyata oh iya, kita ingat kemarin atau tadi malam gitu, karena saya buru-buru saya taruh di sini aja, karena saya udah capek saya langsung tidur gitu ya. Nah, di situ hal-hal yang seperti kita harus ingat kembali gitu. Dan itu pasti akan kembali tapi memerlukan waktu gitu ya. Nggak bisa seperti anak muda gitu. Dia lupa, tapi oh ya saya tadi malam gitu. Jadi kadang-kadang ya saya punya kebiasaan begini. Saya itu kemarin makan apa sih? Secara detail saya ingat kembali, kemarin itu saya makan apa, sehingga nanti kalau hari ini saya jangan ulangin makan itu lagi gitu, saya bikin lebih variasi lah gitu. Jadi itu di diri saya selalu saya itu, oh kemarin saya makan apa ya, oh makan ayam ya, sekarang saya mau spaghetti aja lah gitu, atau gimana gitu. Jadi sehingga tidak monoton gitu. Terus untuk mencegah itu, misalnya menanyakan, kamu mau makan apa gitu, mau makan apa ya gitu, berikan pilihan gitu, mau makan apa ya, mau makan nasi, mau makan mie, mau makan pasta atau apa gitu. Jadi berpikir ya yang simple aja pikirannya gitu, jadi nggak usah terlalu kompleks gitu ya. Gitu. Saya kira itu untuk melatih memori kita gitu. Baik, Prof, terima kasih nih atas sharingnya.
Bapak Ibu sekalian, ini karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Ini sebenarnya sangat menarik untuk kita ekspos lebih lanjut, dan mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya ya, Prof. Nugroho. Ya, boleh yang lebih mendetail ya, mendalam lifestyle for aging, for young old terutama ya. Iya, terutama. Dan saya kira itu sangat ini sekali untuk mempersiapkan bagaimana kita tetap produktif ya di usia lansia. Dan sedikit lagi Pak. Ya, silakan. Pertama sedikit mengenai tadi Bapak mengatakan produktif ya. Jangan mengatakan bahwa produktif identik dengan ini ya, mencari uang ya. Jadi ya, tidak produktif selalu, ya. Itu supaya kita nggak statis lah gitu. Ya. Dan apa yang jadi isu yang kita alami kita sudah bisa adaptasi lah gitu. Itu aja saja produktivitas. Betul. Lansia itu adalah gitu. Baik, terima kasih Prof. Ya, sepakat ya, tidak selalu harus dalam bentuk hasil uang ya. Can be anything ya Pak Prof ya. As long as it's fun ya. Jadi nggak stressful lah ya. Anything can you can do it. And it's not too late to start. Itu aja Pak. Betul. Baik, Pak Yusuf, saya mohon izin karena tadi Pak Yusuf saya anggap pembicaraan tadi sebagai closing remark. Prof. Nugroho juga tadi saya anggap saja sebagai juga closing remark. Itu berhubung waktunya yang sudah tidak mencukupi lagi ya. Jadi sekali lagi terima kasih nih Prof. Nugroho, Pak Yusuf, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah sempat hadir di acara webinar hari ini. Saya kira ini topik yang menarik, dan saya nanti akan diskusi dengan Pak Yusuf ya untuk mengeksplor kehidupan dan mempersiapkan kehidupan untuk lansia ini yang nanti makin hari makin banyak jumlahnya ya, dan tentu saja diperlukan juga persiapan kehidupan lansia yang lebih baik ya, lebih siap. Siap. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Prof. Nugroho. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin. Terima kasih. Bagus. Ya, bagus. Ketemu besok. Ya, sampai ketemu besok di acara latihan rutin Tai Chi Medication in Motion. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.